Saya percaya kalau laki-laki bekerja keras ngandelin Tuhan, pasti keluarganya diberkati. Pasti. Puji Tuhan, mohon maaf saya duduk saudara. Karena tadi malam sampai 1:30 saya ada di IGD saudara. Karena 2-3 hari demam sampai 40 tidak turun-turun saudara. Tapi puji Tuhan pagi hari ini dalam keadaan yang mungkin kurang fit. Tapi dimampukan Tuhan untuk bisa tetap melayani saudara. Katakan amin saudara. Kalau saudara ingin support saya boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Agar transfer tenaga saudara. Istri saya bilang sama saya, itu kamu lagi diganggu itu katanya. Karena kan mau bahas soal husband saudara. Poin pada minggu ketiga ini, minggu kedua ini saya beri judul The 3 Marks of Biblical Husband. Atau tanda suami yang sesuai dalam Alkitab. Mengapa istri saya bilang diganggu? Karena kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu suami-suami tidak memainkan peranannya sesuai dengan yang Alkitab ajar. Saya jujur saudara ya, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi saya bingung ada suami yang dengan enteng pukul istrinya. Saya bingung ada suami yang dengan mudah saudara tinggalin istri dan anak-anaknya demi perempuan lain. Bahkan saya bingung ada suami saudara yang bisa dengan easily gampang di rumah bapak ibu maki mukul tapi gak buat apa-apa. Nah hari ini mari kita belajar apa sih your idea bapak ibu tentang ideal husband. Apa sih yang ada dalam benak saudara? Karena salah ide akan salah penangkapan. Mungkin di otak saudara suami yang alkitabiah itu ganteng, pintar, bertanggung jawab dan kaya. Mungkin saudara berpikir Pak Pendeta saya cuma cukup suami yang wibawa. Keren tuh, bawa mobil. Bawa rumah dan bawa yang lainnya saudara. Nah kalau kita perlu mengerti dunia Bapak Ibu banyak mengajarin kita bagaimana cara dapat istri. Banyak banget ada dating apps dan sebagainya. Tetapi sedikit yang ngajarin gimana jadi suami. Bahkan sedikit yang ngajarin bagaimana jadi pria menurut hatinya Tuhan. Menjadi seorang suami menurut hatinya Tuhan. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca ayat pembuka kita. 3, 2, 1 ya. Bersikaplah sebagai apa? Laki-laki dan tetap kuat. Saya mau absen dulu. Para suami kalau nggak keberatan tolong dibantu. Boleh angkat tangan para suami. Pak jangan pura-pura jomblo Pak. Amin. Para suami boleh angkat tangan. Nah khotbah ini bagi saudara yang sudah menikah. Kiranya khotbah ini kalau tanda-tandanya ada di suami saudara. Saya bagi kertas saudara ada terima ya. Saudara boleh peluk dan bilang thank you ya. Kalau belum saudara boleh encourage suami saudara. Dan bagi saudara yang belum menikah biar khotbah ini bisa menjadi guidance. Terutama bagi para wanita untuk memilih pasangan hidup yang menurut hatinya Tuhan. Mari kita akan belajar lebih dalam. Saudara siap diberkati? Bapak ibu banyak pria mengira pernikahan itu adalah sebuah workshop. Suami work, istrinya yang shop. Ya kan saudara, pernikahan adalah sebuah hubungan di mana salah satu pihak selalu benar dan pihak yang selalu salah adalah suami. Jangan pernah berdebat dengan istri ketika dia sedang marah. Tunggu dia tenang. Dan jangan berdebat kalau istri lagi tenang, nanti dia marah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana itu namanya rumah makan. Seorang pria terlihat menangis di sebuah makam. Menangis terseduh-seduh sambil berteriak, kenapa kamu harus mati? Kenapa kamu pergi begitu cepat? Hidupku hancur karena kamu sudah tidak ada. Pria lain melihat pria ini menangis, menepuk pundaknya dan berkata, Pak,
Saya turut bersedih, apakah ini makam istrimu? Dia bilang bukan, ini makam suami pertamanya. Karena dia meninggal, saya perlu menikah dengan wanita itu. Mungkin yang gak ngerti nanti malam sampai gosok gigi baru ngerti kali saudara. Ada seorang istri cerewetnya minta ampun karena udah gak tahan suaminya. Dibawa istrinya ke pinggir kota, istrinya pikir lagi rekreasi. Istrinya duduk di sebuah sumur, suaminya dorong dia ke dalam. Bapak ibu, suaminya pulang 3 hari suaminya senang karena hening, biasanya berisik banget. Di hari keempat suaminya mulai gelisah karena keberisikan itu menjadi hari-harinya dia. Di hari kelima dia datang ke sumurnya, dia lempar tali. Dia angkat tali ke atas, dia kaget karena yang muncul sesosok muka seram, mata merah dengan taring yang penuh dengan darah, dengan kuku yang begitu panjang. Suaminya tanya, siapa kamu? Orang itu bilang, saya setan penunggu sumur ini. 500 tahun saya hidup tenang di sumur ini. Itu siapa perempuan di bawah? Masih gak ngerti juga. Mari kita akan belajar saudara, a simple guide about being a biblical husband. Mari kita masuk, ini khotbah akan sangat pragmatis, akan sangat hari-hari berdasarkan pengalaman dan apa yang saya baca, saya dengar. Yang pertama, a husband is a leader. Ciri pria atau suami, bapak ibu yang sesuai dengan hatinya Tuhan adalah a husband is a leader. Para istri sama-sama bilang sama saya, pemimpin di rumah tangga. Istri-istri bisa lebih rela ngomongnya. Pemimpin di rumah tangga harus suami. Amin. Ada orang bilang gitu kan, suaminya panglima, istrinya pang-enam. Tanpa sadar, seluruh wanita boleh jadi apa saja. Boleh jadi sekjen PBB kalau ada yang pilih. Boleh jadi presiden kalau ada yang pilih. Boleh jadi it could be anything. Tapi cuma satu wanita gak boleh kata Alkitab. Jadi pemimpin di keluarga. Pak, kalau suami udah mati siapa pemimpinnya? Ya lo lah. Masa bangkitin suami lo? Mari kita buka dasar firman Allah. 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Saya nggak punya pendapat. Ini pendapat Alkitab bukan pendapat saya. So dengar baik-baik. Kita baca 3, 2, ya. Tetapi kepala dari tiap laki-laki ialah, kepala dari perempuan ialah, sekali lagi kepala dari perempuan ialah, dan kepala dari Kristus ialah siapa? Allah. Jadi a husband is a leader. Seorang suami harus jadi pemimpin di rumah tangganya. It doesn't matter gajimu lebih besar dari suamimu. It doesn't matter kamu lebih pintar. Walaupun kenyataan banyak istri lebih pintar dari suami. Suaminya ngangengong, istrinya pintar. Dan itu cobaan. Kita tanya sama suami kita, Pak harus gimana? Dia Tapi itulah cobaan. Kenapa lu pilih dia di awal? Nah, ada beberapa hal yang menarik, the quality of leaders. Apa sih quality leaders? Yang pertama, leader itu harus proaktif. Leader nggak boleh pasif. Leader harus apa Bapak Ibu? Proaktif. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang ditanya oleh Allah? Adam, bukan Inul. Adam yang ditanya, mohon maaf, bukan Hawa. Allah datang dan Allah bilang gini sama Adam, Adam di mana kamu? Yang salah siapa? Ingat itu Bu. Kamu yang mulai Bu. Yang salah Hawa. Yang ditanya siapa? Adam. Ini ada ibu-ibu mandang saya mulai emosi gitu. Udah lo telat. Untung lo sakit. Iya lo gak muda lo, jam 3 masih meriang lo. Tapi bisa berdiri kalau bukan demi saudara siapa lagi. Sekarang banyak laki-laki pasif. Jangankan menikah, belum nikah aja pasif. Sampai ceweknya kodein terus. Kode, pasif banget.
Sampai udah pacaran 15 tahun, kalah nyicil KPR. Sampai ceweknya nanya, ini kapan gue dinikahin? Kapan? Pokoknya pasif bang. Ingat, laki-laki harus proaktif. Ingat, kalau kamu suka sama perempuan, jangan cuma doa. Deketin, minta nomor teleponnya. Kalau dia kasih nomor telepon palsu, berarti dia gak suka sama engkau. Tembak sama dia, abang suka sama kau. Ada pertanyaan? Kalau ditolak, take as a man. Terima sebagai laki-laki. Coba yang lain, jangan dia lagi. Amin, laki-laki. Bahkan dalam ilmu biologis reproduksi, sel sperma itu ngejar sel telur. Nggak pernah sel telur ngejar sel sperma. Udah gila itu. Jadi laki-laki ngejar, perempuan apa? Ngejar juga. Emang gatel lo. Coba bilang kiri kanan, lo jangan gatel bilang. Udah salaman aja sambil doa dalam nama Yesus. Jadi milikku. Ternyata udah punya istri, tolak dalam nama Yesus. Laki-laki harus proaktif. Laki-laki harus ambil inisiatif. Laki-laki harus jangan pasif. Laki-laki harus punya keputusan. Katakan amin. Tanya sama para perempuan di sini. Perempuan paling gak suka. Laki-laki yang ditanya, mau ngapain mas? Gak tahu. Mau ngapa? Enggak. Maka itu penyebab banyak perempuan ngambil alih. Kenapa? Karena laki-lakinya pasif. Ditanya apa? Terserah mama. Ditanya apa? Terserah mama. Dan yang paling mengerikan apa? Udah nikah, tanya mamanya lagi. Dia tanya mamanya, menurut mama gimana? Kamu udah nikah, kamu punya negara sendiri. Katakan, amin. Udah nikah kan? Mamamu, istrimu. Udah punya pemerintahan sendiri. Ada orang menikah, yaitu dia. Suami itu proaktif. Bu, kasih suamimu mimpin. Biarin suamimu mimpin. Walaupun mungkin awal-awalnya kok darah tinggi gitu. Tapi percayalah, the quality of leader adalah proaktif. Yang kedua, the quality of leader, husband is a leader, adalah pursue God. Leader harus mengejar Tuhan. Punya intimacy with God. You cannot lead your home if you are not led by the Lord. Amin. Pemimpin yang baik adalah pengikut Roh Kudus yang baik. Bagaimana anakmu mau kenal Tuhan kalau anakmu gak pernah lihat di rumah engkau bapaknya buka Alkitab? Yang dibuka mabar mulu, push rank, tukeran skin. Oh di Gading gak ngerti ya. Di Bekasi ketawa semua itu. Kerjaannya laki-laki apa? Mancing mulu, keributan. Gimana anakmu mau cinta Tuhan? Kalau tiap hari yang dilihat suaminya, papanya gak pernah buka Alkitab. Papanya gak pernah mimpin dalam doa. Papanya gak pernah cari Tuhan. Seorang suami adalah leader. Dan karakter leader adalah ngajarin keluarganya ngejar Tuhan. Amin. Saya mau bilang sama para suami. Untuk membuat pasangan kita tunduk sama kita gampang. Cuman satu syaratnya. Apa? Kamu harus jadi laki-laki yang cinta Tuhan. Kok yang amin-amin laki-laki doang sih? Karena ketika laki-laki cinta Tuhan, istri pasti tunduk. Istri pasti tunduk. Kalau istri lihat nih, dia lagi naik ke atas ke lantai 2 rumahmu. Dia lihat suaminya lagi berlutut di pojokan, lagi doa. Pasti dia begini. Memang laki gua ada. Walaupun di pojokan kamu lagi mabar gitu. Lu gak ada otak namanya lo. Yang ketiga, mari kita cepat Bapak Ibu. Karakteristik laki-laki yang dalam Tuhan, Bapak Ibu adalah you are a pastor in the home.
Kamu tuh imam di keluarga. Kamu tuh imam. Kalau ada serangan kuasa kegelapan, kamu yang berdoa. Jangan, telepon Gideon. Kamu imam di keluarga. Sama-sama para suami, sama-sama bilang sama saya imam di keluarga. Kamu harus atur anak-anakmu jadwal ke gereja. Tapi Pak Pendeta, dia kalau siang main bola bisa nanti. Tapi Pak Pendeta, dia kalau siang dia suka ini, bisa nanti gereja. You are pastor in the home. Kamu pendeta di rumah kamu. Para suami, kita leader. Doakan anak-anakmu sebelum dia tidur, urapi anak-anakmu. Sebelum dia bangun, urapi anak-anakmu. Urapi rumahmu, urapi mobilmu. Pastikan itu mobilmu. Kalau enggak dibilang pengen milikin mobil orang. Ini menjadi repot. Boro-boro urapin, doa aja gak pernah. Halo? Suami doa aja gak pernah. Doa Bapak kami aja, Bapak kami yang di surga, diem. Datanglah apa ya? Pokoknya datanglah. Cuman doa Bapak kami yang di surga sama terakhir, amin. Oh iya dong. Maka kenapa gereja ini setiap ibadah ada doa Bapa kami. Karena kalau doa Bapa kami yang gak aja gak hafal gimana. Suami-suami yang tidak mengikuti Tuhan gak bisa memimpin dengan baik. Bahkan saya ngomong dengan lebih maaf ya. Mungkin terdengar lebih kasar. Suami-suami yang tidak mengikuti Tuhan tidak pantas diikuti. Kayaknya kasar banget gitu. Tapi ini waridis. Ini kenyataan. Suami-suami, Bapak Ibu. Kalau anak saudara dan saya, kita perlu mengerti. Anak-anak perlu tahu mereka punya papa di rumah yang bukan saja bisa ditolongin soal hal-hal fisik. Tapi bisa dimintain tolongin soal perkara-perkara rohani. Amin. Anak-anak bisa datang sama papanya dan bilang, Papa doain aku ngadepin ini. Dan papanya akan ambil tangannya, urapi kepala anaknya. Dan ucap berkat. Saya rasa itu suami yang para istri idamkan. Amin. Dan semua para istri boleh katakan, wah istri-istri juga kayaknya gak mau nih saudara. Yang keempat, kita lebih cepat lagi. Husband is a leader. Yang keempat, quality of leader adalah protector. Ada sebab kenapa kita dikasih laki-laki, otot kita lebih kuat. Tulang kita lebih padat. Badan kita lebih kuat. Kita dikasih kekuatan lebih besar daripada perempuan. Kepadatan tulang kita lebih hebat dari perempuan. Ingat, bukan buat mukul. Sampai hari ini saya gak pernah habis pikir. Kok bisa laki-laki mukulin istrinya depan anak-anaknya lagi. Kok bisa? Bukan berarti oke Pak, besok saya pukul di belakang Pak. Enggak gitu cara mainnya Bambang. Berapa banyak orang-orang yang sekarang gak mau nikah? Karena stres. Lihat keadaan di dunia begitu menakutkan. Betul tidak? Yang pertama, a husband is a leader. Para suami, are we good? Para suami, are we good? Para istri, are we good? Mau lanjut apa langsung doa berkat? Masih kuat mentalnya? Kalau kena, jangan tersinggung, bertobat. Amin. Kalau kena, jangan marah. Tapi apa? Bertobat. Kalau suami mau memenuhi 3 persyaratan ini, pulang peluk dia. Baku polo orang Manado bilang. Peluk rat-rat sampai rumah. Aduh, kalau belum bilang, Pak, you can do it. Tenang, minggu depan bagian wife kok. Kuatin minggu ini Pak. Minggu depan kalau dia pura-pura sakit, paksa Pak. Yang kedua, mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang kedua, a husband is a labor. Suami adalah pekerja keras.
Seorang suami harus menjadi pekerja keras bagi anak-anak dan istrinya. Katakan amin. Suami yang pemalas, suami yang kerjaannya cuman Netflixan, main games. Mohon maaf, kamu gak sesuai dengan Alkitab bilang. Makanya para perempuan muda jangan jatuh karena look. Aduh Pak, dia ganteng banget Pak. Alisnya nyambung sampai bawah Pak. Tapi kalau dia pemalas, jauh-jauh. Saya sedang ngomong nih sama perempuan. Saya sedang persingkat masa penderitaanmu. Amin. Biar kamu kalau lihat cowok nih, ganteng banget sih Pak. Ganteng. Lee Min Ho lewat. Tapi pemalas Pak. Tinggalin. Karena nanti ketika kamu nikah, token bunyi, tagihan bayar, gantengnya gak bisa bayar. Makanya kenapa banyak perempuan cantik nikah sama cowok gak ganteng. Kenapa? Kaya. Ini tepuk tangan apa itu maksudnya itu? Enggak perlu yang kaya juga. Suatu hari sebelum saya menikah, saya tanya sama Amanda, saya tanya gini sama dia. Sayang, aku mau nanya. Nanya apa? Kalau nanti kita susah gimana? Gak punya duit, gak punya uang, pokoknya susah. Gimana? Saya kira jawabannya akan menyes-menyes gimana gitu. I will stand by you dan sebagainya. Saya mau tahu gak jawabannya apa? Mau tahu gak? Ya jawab dong. Diem aja emang gue dukun. Terus dia bilang gini, sayang maaf ya. Papaku gak ninggalin aku sama mama ke Papua. Papa mertua saya masih tinggal di Papua sekarang. Jualan elektronik. Dari umur saya kecil, dari umur aku kecil. Papaku tinggalin kami ketinggal kerja di Papua. Supaya anak-anaknya gak susah. Aku gak mau nikah sama cowok. Papaku udah bikin aku gak susah. Tapi suamiku nyusahin aku. Kalau kamu udah kerja keras. Dan hasilnya masih kurang, aku ngerti. Tapi aku gak pernah bisa terima. Kalau suamiku pemalas. Makanya saya nikahin dia. Kok gak amin? Amin. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca. 3, 2, iya. Tetapi apalagi orang itu apa Bapak Ibu? Murtad dan apa? Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara bisa lihat ayat ini sedang mengajarkan kita bahwa orang itu boleh pelayanan. Orang itu boleh kelihatan rohani. Tapi kalau orang itu Bapak Ibu tidak memelihara sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya. Alkitab bilang orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Hari-hari ini kita berada di pandemi. Laki-laki Bapak Ibu lazy. Males. Banyak laki-laki hari ini gengsinya gede daripada kerja kerasnya. Aduh Pak Pendeta, saya kan lulusan luar negeri. Masa kerja di toko sih? Kalau memang kerja di toko bisa kasih makan istri dan anak-anakmu, do it. Pak Pendeta, saya kan S2 Pak Pendeta. Masa sih saya lagi nunggu pekerjaan yang cocok. Tapi udah 5 tahun nunggu pekerjaan yang cocok. Banyak laki-laki terlalu banyak mimpi. Sampai Martin Luther kalah mimpinya sama dia. I have dream Martin Luther. Mimpi mulu, punya rencana bisnis, rencana bisnis, rencana bisnis, rencana bisnis. Istrinya yang kerja, istrinya yang cari duit. Dia cuma rencana terus. Nih ibu-ibu pada diem semua, kenapa ini? Maksud saya, suami-suami kita adalah breadwinner. Kita adalah provider di rumah tangga kita. Amin. Kita adalah apa Bapak Ibu? Provider di rumah tangga kita. Apapun selama itu halal, tidak melanggar hukum, do it. Amin.
Kalau perlu jaga toko, asal itu bisa kasih makan istri sama anak-anak saya, I will do it. Sambil lihat kesempatan yang lebih baik. Betul gak saudara? Tapi banyak laki-laki sekarang, banyakan nongkrong, main game. Betul gak saudara? Dan sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. 3, 2, ya Tuhan. Untuk apa? Mengusahakan dan apa? Ayat ini ditulis sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan bilang bahwa bekerja itu adalah konsekuensi dari dosa. No. Bekerja itu memang desain Allah terhadap manusia. Sebuah survei terbaru di Amerika, saya nggak tahu di Indonesia gimana. 1950, 1 dari 50 orang di usia kerja di Amerika dulu nggak kerja. Tapi sekarang 1 dari 9 orang di Amerika nggak bekerja. Artinya sekarang kita berada di pandemi lazy man. Laki-laki pemalas. Bapak Ibu jemaat bahwa kita adalah a husband is a provider. A husband is a provider. Saya percaya kalau suami bekerja keras maka tanganmu akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi apa yang mau diberkati kalau kamu gak pernah kerja? Betul gak saudara? Saya percaya kalau laki-laki bekerja keras ngandelin Tuhan, pasti keluarganya diberkati. Pasti. Pasti. Kita berada Bapak Ibu di 2 ekstrim pria. Ekstrim yang pertama, pria yang pasif and avoidant. Pria yang gak mau mikul tanggung jawab, malas. Tarsok. Disuruh kerja, nanti deh. Suruh ngelamar, nanti deh. Sayang di situ ada lamaran pekerjaan. Gajinya lumayan 5 juta. Aku kan pernah 10 juta, nanti deh. Sayang di situ ada lamaran supervisor. Aku kan pernah jadi manajer, nanti deh. Sampai Tuhan datang kedua kali, nanti deh. Avoidant, pasif. Yang kedua adalah workaholic and absence. Pekerja keras, kerja mulu, tapi gak hadir buat keluarga. Ini memang gak mudah. That's why Bapak Ibu, jadi suami gak gampang. Amin. Para suami setuju gak sama saya, jadi suami gak gampang? Betul ya? Kita bisa terima serangan dari luar. Tapi kita akan break kalau di luar diserang, di dalam juga diserang. Tapi kita akan kuat di luar diserang, di dalam support kita. Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir. Yuk biar lebih ramai gereja ini kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Yang ketiga kesukaan saya, sambil saya undang pemain baseball, pemain keyboard. A husband is a lover. Suami adalah orang yang penyayang. Para suami sama-sama bilang sama saya penyayang. Sambil lihat istrimu, jangan lihat saya. Penyayang. Saya percaya kalau ditanya alasan kenapa istrimu bilang iya sama kamu, karena waktu pacaran kamu baik-baikin dia. Betul? Suami-suami ketika masih pacaran, aduh ampun mulutnya puitis amat. Suami istri pacarnya baru potong rambut. Gimana rambut aku sayang? Waduh, ombaknya seperti sungai ketika Yesus berjalan di atas danau. Hidungmu seperti tanah Mesir. Alismu seperti iringan bangsa Israel. Badanmu seperti sungai di Ethiopia. Langsung istrinya, ketika belum nikah. Dan udah nikah, sayang gimana rambutku? Bagus. Udah itu aja bagus. Pelit ngomongnya. Lover.
Banyak orang ketika belum nikah, aduh menggebu-gebu. Sayang jemput aku dong, WA-nya belum nyampe, dia udah nyampe. Padahal WA belum send. Ketika kita sudah menikah, karena laki-laki pemburu. Ketika sudah dapat, nggak diburu lagi. Atau kebalikannya. Waktu nikah, istri itu, waduh sama suami itu gelenjot. Giliran udah nikah, karena ngurus anak kan. Karena ngurus anak. Suaminya ngelucu. Cuma gini dong deh. Terus suaminya gini dong. Gak pernah dibilang ganteng lagi. Dulu waktu ketemu. Ganteng amat sih. Gak pernah dipuji lagi. Celakanya karir suaminya di kantor naik. Di rumah istrinya pakai daster yang gak pernah berubah seperti Yesus gak pernah berubah. Rambutnya dicepol. Ada koyo. Dicium terasi. Celakanya di kantor karirnya naik. Sekretarisnya kasih dia minum. Pak ini minumnya ya. Sekarang kuntilanak cantik-cantik loh. Suami mencium. Wangi ya kamu sis. Maksudnya sister. Iya dong pak. Kan harus wangi buat bapak. Itu setan. Jangan lo hai. Terus tanya gini. Bapak mau makan apa? Apa ya? Aku pesenin makanan kesukaan bapak ya. Kok kamu tahu? Aku kan perhatiin bapak. Loh sekarang banyak kuntilanak profesional. Iya. Bahkan ada banyak kuntilanak karismatik. Pak aku doain ya. Ini apa sih respon lo kenapa sih? Iya. Betul gak? Semua dimulai dari itu. Terus berapa hari kemudian, kenapa muka bapak kok kayaknya stres banget sih? Terus kita mulai bilang, iya istriku udah gak pernah muji aku lagi. Kalau saya mah jadi istri bapak. Saudara bisa diem dulu gak saudara? Bisa gak ini khotbah loh, bukan lenong bocah gue. Bisa gak diem dulu gitu, diem. Respon lu bikin gue keringetan nih. Terus mulai gini, istri bapak sih gak perhatian. Mari kita normalisasikan. Kalau ada perempuan lain ngomongin istri kita yang melahirkan anak kita. Yang hidup dan matinya buat kita. Yang berjuang sama kita. Kita harus rebuke perempuan itu. Kita harus bilang gini, lu gak ada otak. Gak biar dia kaget. Gak biar dia tahu bahwa kita bukan laki-laki macam-macam. Kalau ada perempuan lain ngomongin istri kita di depan kita dan kita diam. Kita sedang kasih tanda sama perempuan itu. Bahwa saya siap diselingkuhin. Jadi ketika orang lain, perempuan lain ngomongin istri kita. In the front of our eyes, of our ear. Kita laki-laki harus membela kehormatan istri kita. Iya. Bilang sama dia, kuntilanak. Demi nama Yesus keluar. Tapi kan kita apa? Ini psikologi ya. Namanya 80/20. Apa itu? Sebaik-baiknya istrimu cuman bisa memenuhi 80%. Celakanya 20% diisi sama orang lain. Bodohnya kita laki-laki. Kita pikir ketemu perempuan yang cocok ngomongnya. Padahal cuma 20%. Kita kira dia soulmate. Kita mulai mikir, apakah aku salah menikah? Ternyata dia orangnya. Cuma gara-gara 20%. Kita tinggalin yang 80%. Untuk yang 20%. Saya beri nama kamu bodoh. Gak ada orang normal tinggalin 80%
demi 20%. Begitu juga perempuan, sama ada cowok yang dengerin kamu bodoh. Cuman gara-gara 20%, kalau cowok itu tahu gila-gilamu, kalau cowok itu tahu cocotmu di rumah, ya. Saya selalu bilang, wanita yang tahu pria itu sudah bersuami, tapi masih gangguin, maaf ya. Saya beri nama itu immoral, jahat. Pria yang sudah menikah, masih flirting. Saya ngomong begini, cakep amat. Omongan itu gak pantas keluar dari seorang yang sudah menikah. Halo, kalau mau puji cantik amat, oma-oma. Oma, cakep amat, yang bener. Biar aja loh. Oma udah janda nih. Mau gak jadi opa? Laki-laki, mari kita normalisasikan. Saya diri ini. Mari kita normalisasikan. Yang sudah menikah, jangan pergi keluar berduaan dengan lawan jenis. Normalisasikan. Saya nggak percaya, oh best friend, temen dari kecil. Kuntilanak sekarang masuk dari kecil. Yang setuju bilang amin dulu. Mari kita normalisasikan, kalau sudah nikah, gak boleh keluar. Ketemu ngopi, saya laki-laki nih, sama perempuan, berduaan. Mau bisnis kek, mau apa kek, ajak temen. Ajak istrimu, kalau istrimu gak bisa, ajak saya. Apalagi yang paling bahaya, reuni. Reuni. Saya mau bilang kalau nggak digerakin Roh Kudus nggak usah datang. Nggak ada isinya itu. Reuni ketemu mantan, unfinished business. Ya elah. Kamu ketemu dia kan, Siska, Rudy. Terus teman-teman kiri kanan nggak ada otak kan. Cie, CLBK nih. Cinta lama bersemi kembali nih. Apaan sih lu? Duduk di pojokan. Kamu apa kabar Ruth? Setan. Gue udah hafal. Baik. Kamu apa kabar sis? Gimana kabar anak-anak? Ya seperti yang kamu tahu Ruth. Suamiku pemarah. Dia belum berubah. Belum Ruth. Gimana istrimu Ruth? Seperti yang kamu tahu sis. Ini gue khotbah apa sih? Amin. Curhatlah. Jangan sama lawan jenis. Tapi pastikan yang kau curhatin anak Tuhan. Kalau orang dunia pasti bilang apa? Cerai. Pokoknya seluruh jawaban untuk masalah rumah tangga, cerai. Kenapa dia bilang cerai? Karena dia cerai. Ya. Rumah tanggamu itu berharga loh. Amin. Rumah tanggamu itu apa? Berharga. Coba lihat istrimu di kanan. Coba lihat suamimu. Ayo, lihat jangan lihat saya. Susah amat sih suruh nyuruh, saudara. Lihat. Udah? Geli ya? Geli ya? Iya kan tuh. Udah terima kertas kan? Udah dapat kertas belum? Asyar udah kasih? Jawab dong woi. Udah kan? Bu, tulis. Udah belum? Tadi udah belum, ini mana nih? Coba yang udah mana? Oke, yang belum? Ini hanya yang udah menikah, yang jomblo ya memang nasib. Ada kertas, small gesture aja. Tulis. Nanti biar para asyar kasih,
tulis. Biar suami lebih semangat lagi. Mengapresiasi. Makanya perintah kepada suami, apa Bapak Ibu? Kasihilah istri. Perintah kepada istri apa? Hormatilah suami. Karena Tuhan tahu. Istri perlu dikasihi. Suami perlu dihormati. Bagi kamu yang belum menikah, puji Tuhan lah. Biar khotbah hari ini bisa jadi guidance. Kalau cowok yang lagi deketin kamu, tiga-tiganya nggak ada, pesan saya, run. Lari. Selamatkan dirimu. Pak, dia pemalasnya minta ampun pak. Pak, waduh pak, dia tukang maki-maki pak. Suka gampar pak, nikah dimutilasi kamu. Pacaran udah mukul, nggak ada harapan. Pegang omongan saya, nggak ada harapan, nggak ada harapan. Tinggalin. Tapi pak, kalau saya tinggalin dia pak, dia akan hancur hidupnya. Kamu bukan juru selamat, kamu bukan Mesias. Beneran, kita tuh punya Mesias sindrom tau nggak? Pak kalau saya tinggalin dia pak, nanti dia akan aneh-aneh. Pak biarin aja. Nanti dia bunuh diri, kalau memang Tuhan tetapkan dia mati, matilah dia. Betul nggak? Kamu bukan Mesias, coba bilang kiri kanan saudara, kamu bukan Mesias. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, husband is a lover. Pencinta, pengasih, penyayang. Saya berdoa agar anak-anakmu kenyang. Lihat papa mamanya mesra-mesraan di rumah. Sampai papa sama anak-anaknya begini. Pak mau jijik itu. Ya. Saya pernah ceritakan berapa waktu lalu istri saya kena back pain. Dia gendong anak saya, gak pasang badannya. Gitu bunyi kerok. Kenceng. Sampai dia tuh jalan tuh bungkuk. Padahal masih muda kayak oma-oma. Bungkuk. Dia mau naik ke atas. Saya gendong. Naik ke atas. Kebetulan kamar kami kan lantai 27. Saya naik ke atas, anak saya dua-duanya lihat, saya nggak tahu dia lihat. Papa mama ini lucu banget. Gena juga mau digendong, wedan saya bilang. Celaka iya ini. Tapi itu. Aduh papa gendong mama, lucu banget nanti Geni kalau gede juga mau gendong deh. Si? Kalau Geni lihat saya tampar Manda, maka dia akan mikir gini, oh kalau perempuan gak bisa diomongin, papa gue gampar. Diem tuh dia. Jadi besok kalau dia punya istri, kadang-kadang perempuan gitu kan kayak sinetron, tampar aku mas, tampar. Memang cobaan sih. Tampar mas, tunjukkan kau laki-laki mas. Setan bilang sekat, hajar kata setan. Kita kan anak Tuhan. Poinnya terlalu banyak. Makanya gereja ini buat yang namanya retret pasutri. Saya dengar ini minggu terakhir pendaftaran. Karena kuotanya sudah penuh. So saya udah capek ngajakin saudara. Ikut-ikut enggak lah. Tapi kalau kau memang bilang ya rumah tangga gue perlu gue investasikan nih. Gue perlu belajar lebih lagi. Gue suami ilmu gue dikit. Aduh rumah tangga kita gak pernah liburan. Pernah sih jalan-jalan ke luar negeri. Tapi gak pernah liburan sambil diisi firman Allah. 3 hari 2 malam. Saya ikut deh. Karena harga perceraian jauh lebih mahal. Daripada harga retret pasutri. Amin. Kalau gak mau tepuk tangan juga gak usah saudara. Saya berdoa agar khotbah hari ini boleh jadi berkat bagi saudara. Mari kita tutup Alkitab kita.